Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Video ini saya buat dalam rangka menjawab pertanyaan Pak Manar, sekaligus juga respon saya terhadap kegundahan sebahagian guru ya terkait dengan jumlah soal, khususnya soal yang kurang lebih jumlahnya 30-an ya, yang menyulitkan menggenapkan dalam sistem scoring di Google Form. Saya kira dua-duanya penting. Itu penting juga apa yang disampaikan Pak Manar penting. Nah, terkait yang pertama, hingga rilis 2 jam lebih dari apa yang saya sampaikan di grup, hanya Pak Manar yang respon. Saya tidak tahu guru-guru yang lain mengalami kesulitan atau tidak. Sebetulnya ini juga merupakan masukan dari guru yang merasa kesulitan. Ketentuan soal yang kita buat, teman-teman sekalian, ya kita tahu itu memang hal yang mesti, karena itu hal yang sudah kita buat dan mesti kita sepakati, tapi ini kan berlaku secara intern ya, artinya hanya guru-guru. Nah, ketika itu dibuat ketika memang kita belum sampai tahap melakukan penulisan soal atau pembuatan soal, sehingga belum mendapati problem yang ada seperti saat ini. Saya kira dalam hal itu kami bersepakat ya, terutama ya tim pimpinan bersepakat mengembalikan ke Bapak Ibu guru terkait jumlah soal. Kalau memang memungkinkan jumlahnya, akses ke scoring, artinya agar nanti skornya, terutama ini ya, yang bidang studi, saya kira yang Pak Manar tematik nanti yang setelah ini akan kita bahas. Jumlahnya akan ditambah atau dikurangi, asal jangan terlalu ya, misalnya dari 30 biar gampang dikurangi jadi 10 ya, itu keterlaluan ya. Saya kira mungkin yang mudah aja jadi 25 atau jadi 40 ya, ditambah. Saya kira itu kita kembalikan ke Bapak Ibu guru. Tinggal pilihannya, Bapak Ibu guru mau sulit ketika membuatnya, di akhirnya nanti ketika mengambil nilai mudah, atau sebaliknya gitu. Udahlah karena saya udah bikin, nah nanti berarti mau mau nggak apa-apa gitu, misalnya ribet ngolah nilainya. Makanya kami memberi kebijaksanaan kepada Bapak Ibu guru untuk mengurangi atau menambah soal agar akses ke scoring Google Form. Itu yang pertama. Ini yang kedua terkait dengan soal yang tematik ya. Bapak Ibu sekalian, di ketentuan yang kemarin kita rilis dalam bentuk video, bahwa ada standarisasi yang kita kemarin sepakati ya. Itu yang pertama, jumlah tidak ada penomoran soal. Betul ya Pak Rana ya? Nggak ada nomor soal apa? Ada soal? Nomor soal kemarin tidak ada. Yang kedua diacak. Nggak ada nomor. Kemarin tidak ada nomor, kemudian juga diacak. Nah, itu kesepakatan kita. Nah, ini ada kasus menanggapi Pak Manar ini, bahwa kalau seperti itu berdasarkan latihan evaluasi ya yang Bapak Ibu lakukan, memang ada kesulitan nanti di pemisahan nilai, terutama nilai tematik yang harus pada akhirnya nanti per mapel ya, bahasa Indonesia, IPS, IPA dan seterusnya. Sejauh ini tidak ada
sistem scoring yang langsung memisahkan per mapel dari satu link soal. Itu ya Pak Maner ya. Tapi ada satu cara yang mungkin ini juga kita fleksibel aja ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah tidak usah berbicara lagi ini ini sudah disepakati atau tidak. Kita berusaha mencari mana yang memudahkan Bapak Ibu guru ya. Karena ini kan baru Bapak Ibu. Saya kira kita jangan terlalu kaku lah ya. Ini kita baru, kita bersama-sama kita cari mana yang termudah gitu. Nah, ini ada cara yang termudah. Termudah maksudnya memungkinkan untuk kita lakukan Bapak Ibu, dan berarti ini menganulir kesepakatan kita, bukan menganulir, sebahagian menganulir lah ya, kesepakatan yang kita buat ya. Kita bisa buat lagi lah, misalnya kalau teman-teman setelah melihat video ini responnya pada oke, ya kan kita tinggal buat aturan ulang gitu. Ini yang pertama terkait dengan penomoran ya. Ini khusus yang tematik ya. Pertama, ini saya kayaknya agak cukup bagus ini ketika dibuat per section. Per section ini contoh ya Bapak Ibu, ini contoh soal tematik. Ini per section. Ini per section ya. Jadi ini dia. Ini laman ini identitas ya. Identitasnya tentu berbeda dengan kita, ini hanya contoh ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kan ada alamat email yang mesti ditulis, kemudian nama, absen dan kelas ya. Nah, kemudian di section selanjutnya kan hanya langsung soal ya, baik bidang studi maupun tematik itu kan setelah section kedua sampai ke bawah itu sesuai dengan nomornya ya, mungkin ada yang 30, ada yang 40 dan seterusnya. Nah, ini tematik dibuat per section per mapel. Nah, ini contohnya. Ini section PKN. Jadi PKN ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 soal. PKN ada 5 soal. Ini saya ngisi merem ya Bapak Ibu, nggak baca soalnya. Jadi jangan diketawain nanti kalau ada hasilnya jelek. Nah, ini PKN. Kemudian udah saya isi ke halaman selanjutnya, next. Nah, next ini section bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bahasa Indonesia ada 5 soal. Kemudian matematika nih, matematika ini saya merem Bu ya. Pokoknya saya checklist aja lah. Nah, kalau betul ya, kelempengan mata sapi. Nah, ini dia ya. Saya isi ada 5 soal ya. SBDP juga ada 5 soal kayaknya ya. Ini saya isi aja. Mudah-mudahan betul ya Allah. Nah, ini dia. Saya submit. Berarti ada berapa mapel tuh? Belum saya submit ya Bapak Ibu. Ketika saya balik lagi ke halaman selanjutnya, ke halaman selanjutnya tidak hilang. Artinya sebelum disubmit, walaupun belum disubmit, ini tidak, apa yang kita sudah checklist tidak hilang. Nah, sudah. Ini berarti ada 5 mapel ya. 5 kali berapa tadi tuh? Ini berapa soal? 20 kalau nggak salah. Nah, ini terus. Nah, saya submit. Nah, ini. Submit. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya Bapak Ibu. Ya teman-teman. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya. Ini responnya 1 orang. Oke, namanya siapa ini? Oh, namanya bagus nih, namanya Ali. Nah, ini summary-nya, ini secara keseluruhan, ini per pertanyaan ya. Ini
ini individual ya. Ini Bapak Ibu bisa ya mau nggak mau ya bisa menganalisisnya per anak lewat sini ya Pak Nar khususnya. Ini misalnya ahli, kita lihat ini di section PKN. Alhamdulillah tuh salah semua. Section PKN berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 soal salahnya 2 ya. Nah, dari 5 soal salahnya 2. Berarti PKN-nya saya berapa tuh, Pak? Dari 5 soal salah 2 berarti 60 ya. 60. Nah, nilainya 60 gitu. Ya walaupun kita upayakan jangan sampai ada siswa nilai akhirnya ya, nilai atau nilai rapotnya jangan sampai ada di bawah KKM lah ya. Paling tidak untuk mengetahui nilai hasil dari PAT-nya per siswa ya analisisnya seperti ini gitu. Ini bisa dilihat. Kemudian bahasa Indonesia saya astagfirullah. Ini karena lahir di Inggris kayaknya saya ini bahasa Indonesia salah semua. Nah, ini kalau salah semua ya 0. Ya kalau salah 1 misalnya bahasa Indonesia ya 80. Kalau salah 2 ya tadi 60. Salah 3 ya berarti 40 ya, dan seterusnya. Kemudian untuk kalau ini kan tidak dinomori ya. Nah, ini kita dikasih nomor ya Bapak Ibu, dikasih nomor. Kenapa dikasih nomor? Tadi kalau kita berbicara analisis ya kan nomor 1 misalnya itu tentang apa? Nah, otomatis kalau begini juga soalnya kita tidak acak. Nggak diacak ya Pak Reno? Nggak diacak, soalnya tidak diacak. Artinya per section, ini PKN, section pertama tuh PKN. 5 soal tuh ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya sectionnya PKN, yaitu soal tentang PKN. Nggak diacak. Tampilannya ketika saya seperti tadi mengerjakan, ya nomor 1, 2, 3 nggak beracak ya nomornya. Dan ini berarti kita setting di sininya ya, di soalnya kita setting di sininya berarti tidak diacak ya maknanya. Nah, ininya dihilangi ya, shuffle-nya dihilangin ya, tidak diacak karena kita beri nomor. Kalau dikasih nomor diacak, ntar nomor 3 bisa jadi ada di urutan pertama dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang diacak apa? Nah, yang diacak ininya nih. Ini kita lihat questionnya ya. Yang kita acak apa? Yang kita acak adalah ini ya, pilihan gandanya ya Bapak Ibu sekalian. Pilihan gandanya kemarin kan kita tetapkan menggunakan ABC ya, A apa, B apa, C apa, D apa ya. Nah karena ini diacak, gimana cara diacak? Ini ada shuffle option order. Nanti bisa di urutannya yang betulnya bisa di atas, bisa di bawah, bisa di paling bawah ya. Ini kan misalnya kalau ini karena nggak diacak ya, karena B ya, B berarti ya burung garuda, nggak mungkin B dulu, C dulu, B, A, C karena nggak diacak. Nah kalau ini diacak, shuffle nih, shuffle option order ini berarti ini yang diacak. Pentingnya apa ya, kalau anak mengerjakan gitu tidak ya, kita sih husnuzon ya, tidak calling-callingan nomor 1 apa. Kalau nggak ada ABC-nya kan nggak diacak. Kalau kemarin kan diacak dan nggak diberi nomor supaya mereka tidak bisa calling-callingan karena nomor berapa nih ya gitu. Kalau sekarang kan karena nggak diacak ada nomor, misalnya nomor 1 apa. Nah karena nggak ada ABC-nya bingung juga kan dia. Nah gitu. Nah itu ini aja ya suuzon kita ya, tapi ini penting juga dalam rangka kehati-hatian dan mungkin agar anak-anak kita juga lebih valid kompetensinya ya.
dari sisi ukuran yang dievaluasi. Nah itu tadi. Sehingga kalau per tema sudah enak gitu. Jadi ketimbang kemarin usulan Pak Manar itu ada banyak link, misalnya linknya apa? Linknya tematik PKN, tematik ini gitu. Saya kira ini lebih memungkinkan ya Bapak Ibu sekalian, walaupun memang masih PR ya Bapak Ibu untuk tidak secara otomatis mendapatkan nilai secara keseluruhan ya. Tapi ini yang paling memungkinkan bisa kita lakukan Bapak Ibu sekali. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah membuat soal ya sesuai dengan ketentuan yang kemarin ya, karena ini kan masih minggu ya, minggu pembuatan soal. Ini masih minggu pembuatan soal dan masih ada waktu juga untuk mungkin mengedit soal. Saya kira kita kembalikan ke Bapak Ibu guru, wabil khusus Bapak Ibu guru yang menulis soal tematik. Apakah masih mau sesuai dengan ketentuan yang lama ya, karena ini sudah kita sepakati misalnya ya, atau kita fleksibel aja mencari mana yang mungkin paling memudahkan kita, tapi ada standar juga, ada standar kesamaan. Nah, yang kita bisa lakukan seperti itu ya Bapak Ibu guru. Artinya option-option tetap kita berikan, mana yang lebih memudahkan Bapak Ibu guru. Kalau ini paling tidak, cara ini sedikit membantu Bapak Ibu guru yang mengampu PAT tematik ya, sudah per section ya. Sectionnya sudah ditulis, ini PKN. Kalau ke halaman selanjutnya udah bahasa Indonesia. Kayak kalau ini tampilan di kita ya sebagai owner yang memberikan nilai. Nah kalau ini tampilan di siswa ya, tadi per halaman. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah memberikan respon dan masukan. Monggo ditanggapi. Saya kira apa yang saya rilis ini supaya juga menjadi kesepakatan ya, dan ini kesepakatan tentu bukan kesepakatan yang tumpang tindih ya, atau yang terkesan pelin-pelan ya. Ini sebetulnya kita lagi mencari mana yang lebih memungkinkan. Karena saya kira ini juga bukan hanya SD Muhammadiyah 5, hampir seluruh sekolah juga merasakan hal yang sama dalam masa kebingungan untuk membuat format baku yang memudahkan baik bagi guru dan siswa. Nah, sejauh ini yang bisa kita lakukan. Saya kira terima kasih itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.